Ya bersyukur saudara boleh hadir pada kesempatan kali ini. Saya percaya bahwa saudara memilih yang baik. Ketika banyak hal yang kita bisa lakukan hari-hari ini, kesibukan, rutinitas, tetapi saya sungguh amat appreciate saudara lebih memilih untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena satu yang saya percaya bahwa ketika kita memilih tinggal di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu memperhatikan setiap hidup kita. Dan saya yakin gak ada satupun yang ditinggalkan, gak ada satupun yang dibiarkan. Setiap saudara alami perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang sebuah tema, yaitu adalah iman dalam kegelapan. Iman di dalam kegelapan. Karena hari-hari ini keadaan dunia itu bukan tambah jelas, bukan tambah lebih baik, tetapi semuanya sepertinya dalam sebuah naungan kegelapan yang tidak bisa kita pahami. Maka dari itu kesempatan kali ini iman di dalam kegelapan. Terkadang yang kita butuhkan adalah iman di tengah-tengah kegelapan yang kita miliki. Dan saya sendiri ketika mempelajari ini mengingat flashback. Dan saya sendiri waktu kecil itu berbeda dengan sekarang, badannya agak besar, terus dulu gemuk begitu kan. Bahkan ketemu Pastor Handoko waktu itu bercerita, Pastor ingat nggak ketemu dengan salah satu anak di gereja di mana itu, di Marina pada waktu itu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pastor ketemu waktu itu masih kecil, ditampar orangnya bingung, loh kenapa kok ditampar gitu kan. Dulu saya badannya besar, gemuk gitu kan, memang kayak tukang pukul saudara. Dan akhirnya sama orang tua diarahkan menjadi tukang pukul, gebuk drum. Dari SD, bahkan kelas 4 itu sudah jam 6 pagi. Ya, anak-anak lain mungkin masih goler-goler, tidur-tidur di rumah. Saya memilih untuk sudah ada di gereja, siap-siap untuk gebuk drum, gitu kan. Satu waktu begini. Karena saya begitu semangat untuk latihan sedemikian rupa, ya drum itu waktu itu pakai drum kotak kecil karena ya rumah kami waktu itu masih sederhana dan nggak ada tempat untuk punya drum yang beneran, jadi pakai drum-druman mainan gitu kan. Dan pada waktu itu karena saya terlalu semangat gebuk, ya daripada gebukin orang lebih baik saya latihan drum gitu kan. Dan ketika saya terlalu bersemangat latihan, itu yang terjadi adaptornya meledak. Sampai sebegitu rajinnya saya itu adaptor sampai meledak. Dan rusak, saya nggak bisa latihan lagi. Karena saya anaknya pastor gitu kan, sudah terbiasa dengar tentang iman, harus beriman. Dan saya ini kepingin punya drum baru. Dan sampai akhir saya beriman dan saya percaya bahwa saya punya drum baru. Saya deklarasikan kepada Tuhan, aku mau drum baru. Dan belajar pakai drum kotak waktu itu juga ya sederhana sekali merintis pelayanan waktu itu. Bahkan kalau ketemu adiknya Pastor Yusa dan dia cerita ke saya, kita bercanda-bercanda dan berkata bahwa Pastor Gary dulu termakan iklan TV. Kok bisa? Dulu ada iklan kalau pusing pakai balpirik aja gitu kan. Dan saya juga ngomong begitu. Oh kalau pusing pakai balpirik aja. Itu yang dia bercandain. Satu waktu dia berkata juga, karena dulu mungkin ya ruang tamu sudah semua rumah itu kayak saling terlihat begitu. Dan saya komplainnya tamu lagi, karena dulu di rumahnya Pastor Yusak banyak tamu gitu, tamu lagi. Dan saya ingat betul waktu mau beli drum, Gary kecil ini beriman, percaya, Tuhan aku mau beli drum, aku suka main drum, tak tunggu-tunggu kok nggak datang drumnya ini. Doanya padahal sudah tak keras-kerasin supaya orang tuaku mendengar gitu kan. Tapi kok yang nggak tergerak begitu kan. Dengan iman, percaya, berdoa, saya perkatakan, saya deklarasikan. Semua cara sudah tak coba. Saudara tahu terjadi apa? Gak terjadi apa-apa. Bingunglah saya.
Lu katanya harus beriman. Apalagi kakek saya, ya, katanya bapak orang beriman, gitu. Salah satu figur iman, gitu kan. Lah ini cucunya kok nggak beriman, mau beli drum aja kok nggak kejadian-kejadian. Muncullah perasaan kecewa. Dan dari kecewa itu buat saya pertanyakan, loh kok begini? Karena nggak dari saudara yang pernah kecewa dengan iman kita sendiri. Karena sudah doa, saudara menggebu-gebu awalnya, sampai sebuah titik di mana suatu hal yang kita tidak harapkan terjadi itu membuat kita kecewa. Katakan, jangan kecewa. 1, 2, 3. Jangan kecewa. Sampai titik di mana akhirnya saya berpikir, loh kalau ini nggak kejadian ngapain aku punya iman? Ada dari saudara pernah punya pikiran gitu? Kalau ayang tak percaya nggak kejadian ngapain aku punya iman? Kalau imanku nggak berfungsi, saya komplain sama Pastor Yusa. Wah, imanku gagal. Bingung dia, maksudnya gimana kok imanmu gagal? Iya aku minta drum tapi kok gak kejadian. Gak muncul-muncul drumnya. Imanku gagal. Lalu papa saya menjelaskan. Iman itu bukan kayak gitu. Mungkin kita gak selalu dapat apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu memastikan kita selalu mendapat yang kita butuhkan. Ternyata iman itu tidak bicara tentang apa yang kita mau, tapi iman berbicara tentang percaya jalannya Tuhan. Walaupun Tuhan memang peduli dengan keinginan kita, tetapi yang menjadi persoalan, keinginan kita ini loh belum tentu yang terbaik. Saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita mendapatkan yang baik, tetapi Tuhan ingin kita mendapatkan yang terbaik. Dan beberapa dekade dalam hidup saya terus melatih iman. Dan apa yang dikatakan oleh bapak saya akhirnya baru saya sadari. Ternyata iman bukan tentang keinginan kita, tetapi tentang bergantung kepada Yesus dan bersandar kepada Yesus walaupun keadaan kita nggak masuk akal. Maka itu iman sangat penting di masa-masa gelap kita. Walaupun ada masa-masa sukar, saya mau deklarasikan masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada masa depan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Engkau percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Dan iman dan kegelapan itu, ini yang gak enak, mereka dibutuhkan bersama. Iman dan kegelapan dibutuhkan bersamaan. Seringkali orang salah paham, di mana ada kematian, di mana ada kegelapan, di situ artinya kita nggak punya iman. Salah. Itu bohong. Ya, saya lagi sering ngomong di Instagram itu bohong. Sampai dikomplain orang, masa doa aja dikatakan itu bohong, gitu kan? Saya mau berkata bahwa iman dan kegelapan itu dibutuhkan bersamaan. Kalau punya iman sedikit saja, maka sakitku sembuh. Kalau aku punya iman sedikit saja, keluargaku akan utuh. Kalau aku punya iman sedikit saja, keluargaku, keuanganku akan baik-baik saja. Itu salah. Yang benar adalah kegelapan ada. Itu bukti benar-benar bahwa kita ini punya iman. Kalau saudara nggak alami kegelapan, saudara nggak tahu engkau punya iman atau tidak. Dan saya mau berkata bahwa iman dalam Kristus bersinar paling terang di masa gelap kita. Ini alasan kita harus punya iman untuk memberi kekuatan di saat semuanya itu nggak masuk akal. Karena punya iman bukan berarti kita nggak pernah kehilangan pekerjaan. Ketika kita punya iman bukan berarti orang yang kita kasih nggak akan meninggalkan. Kalau kita punya iman bukan berarti kita tanpa masalah. Engkau punya iman, engkau tetap bertahan, engkau tetap mengasihi, dan engkau tetap mau memberi. Maka dari itu milikilah iman di tengah-tengah kegelapan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan tentang iman di dalam kegelapan. Yang pertama yaitu adalah iman kita bertumbuh di dalam tekanan. Semakin gelap hidup kita, semakin bertumbuh iman kita.
Kadang kita merasa kita nggak punya iman yang kuat. Bukan berarti iman kita ini nggak bisa bertumbuh. Karena iman kita ada takarannya. Roma 12 ayat 3 berkata begini, karena anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, agar tidak berpikir melampaui yang seharusnya dipikirkan, melainkan berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan apa? Takaran iman kepada tiap-tiap orang. Takaran iman kepada tiap-tiap orang. Perhatikan kata takaran. Jadi kalau sebelah lebih berhasil, lebih sukses, berarti takarannya lebih banyak dong, Pastor. Apakah seperti itu? Saya mau jelaskan dengan begini. Bulan lalu saya baru dari Kupak dan pelayanan misi di sana, terus seminggu saya di sana. Sampai naik mobil itu jalan sekitar 4-5 jam. Padahal jaraknya itu loh nggak sampai 100 km. Seperti kayak Surabaya, Malang gitu. Tapi di jalan itu loh sampai hampir 5 jam. Jalannya begini-gini. Dan di sana saya menemukan sosok seorang yang menarik. Namanya Andrew. Dulu dia dari Malang. PHS Malang. Dia pindah ke sana, dia merintis usaha di sana. Badannya itu lebih kecil dari saya. Saya ini berat badannya sekitar di 76. Dia ini beratnya cuma di 68. Tapi saudara tahu dia bisa angkat berat berapa kilo? 160 kilo dia bisa angkat. Saya bisa bayangkan nggak? Berat badan 68 kilo. Mengangkat beban itu loh 160 kilo. Saya pikir ini orang, nggak salah dah. Diangkat enteng. Loh kok bisa? Ternyata ototnya dilatih terus. Powerlifting katanya kalau yang suka nge-gym. Jadi badannya kecil tapi angkatannya itu berat. Badannya nggak besar, nggak kayak tukang pukul, tapi kekuatannya itu luar biasa. Dia bilang di otot kita, Pastor, ada yang di dalam tubuh kita ada yang namanya otot. Lah, aku ngangkat 25 kilo aja tangan saya sudah bergetar. Ini angkat 160 kilo kok santai. Jawabannya ada dalam satu kata, yaitu adalah latihan. Cara dia melatih untuk menumbuhkan ototnya, yaitu dengan latihan. Begitu juga dengan iman kita. Di mana hari ini kita melatih iman yang akan membuat perbedaan. Di mana waktunya kita nggak percaya, di mana waktunya kita ragu. Kemudian kita mulai bimbang. Kebenarannya iman kita sama seperti otot. Perlu dilatih sehingga bisa tumbuh. Tuhan itu menciptakan kita dengan kapasitas untuk kita memperbesar iman. Caranya dengan bersandar dan mendengarkan kepada Yesus Kristus. Hati-hati dengan iman. Mungkin di sini nggak ada yang namanya iman gitu kan. Hati-hati dengan iman. Karena kadang-kadang kita ini bisa salah paham dengan iman. Iman yang benar adalah iman kepada Kristus Yesus. Iman yang benar bukan kepada percayanya kita. Seringkali itu kita beriman kepada kemampuan kita untuk percaya. Sehingga kadang-kadang kita terjebak dalam usaha, dalam upaya, dalam kekuatan kita. Kalau doa sudah percaya, sudah berharap, maka imanku ini akan tumbuh dan akan terus bertumbuh. Pikiran kita kalau percaya, maka Tuhan yang akan menggagalkan semua hal-hal yang buruk. Iman itu percaya kepada pribadi, bukan kepada usaha kita untuk percaya. Karena iman hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Iman merujuk kepada kekuatannya Kristus, kesetiaannya Tuhan, hadiratnya Tuhan, dan bukan kemampuan kita atau kepandaian kita. Maka dari itu, ketika engkau beriman, engkau merelakan apa yang telah berlalu. Engkau menanti apa yang Tuhan sediakan. Dan sementara menunggu, engkau rest dalam anugerah Tuhan. Sehingga yang pegang kendali adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita boleh percaya bahwa hari depan adalah penuh dengan kemenangan. Hari depan ada masa depan. Karena Yesus yang menyertai setiap saudara yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Iman bukan tentang aksi, tapi iman berbicara tentang kita bertumbuh dalam tengah-tengah tekanan. Karena kita percaya, kita berserah. Kita melupakan
Apa yang pernah terjadi di masa-masa yang lampau. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kebenaran tentang iman dalam kegelapan. Yang pertama, iman kita tumbuh dalam tekanan. Yang kedua, iman kita tumbuh karena firman. Waktu kita sedang melalui kekelaman, bukan hanya saja iman bertumbuh, tetapi ada firman yang memberi kekuatan. Saudara, kalau lihat di buku Ibrani, di sana banyak pahlawan-pahlawan iman yang diceritakan. Mereka melihat mujizat karena firman. Atau bahkan mereka ada orang-orang yang nggak sempat melihat mujizat. Dan orang-orang di dalam Bible pun yang dikatakan sebagai pahlawan iman, ternyata mereka juga pernah melalui kegagalan demi kegagalan dalam hidup mereka. Dan yang menarik, orang gagal pun bisa dipakai untuk menggenapi firman. Terkadang kita menjadi Farisi dalam pelayanan. Saya lihat Samson. Samson waktu saya kecil, sosok Samson itu sosok yang saya idolakan. Karena dia kayak Superman gitu kan. Dan dia orang kuat, dia pilihan Tuhan. Dan ketika saya belajar Bible, saya baru sadar ternyata Samson ini parah sekali loh saudara. Jelek sekali karakternya. 1, gak mau dengar Tuhan. 2, suka party. Ajojing. Ya. 3, songong. Ya. 4, ya, semua yang buruk itu saudara bisa pikirkan, itu dilakukan sama Samson. Tapi model gini kok bisa dipakai sama Tuhan. Jadi Tuhan itu rela pakai orang yang buruk, bahkan orang yang jelek, orang yang jahat sekalipun, hanya untuk menyatakan kasihnya bagi Israel. Walaupun Israel sangat dicintai Tuhan, tapi bukan berarti Israel ini sama sekali bebas dari masalah. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Mungkin ada rasa sakit, kecewa, luka yang saudara alami. Tapi itu hanya akan membuat karakter saudara menjadi lebih baik. Hanya akan membuat pribadi saudara semakin kuat. Yakobus 1 ayat 25 berkata begini. Namun barang siapa meneliti hukum sempurna yang memerdekakan dan terus-menerus bertekun di dalamnya, ia bukan pendengar yang pelupa, tetapi pelaku yang bekerja, maka ia akan menjadi bahagia dalam perbuatannya. Ini loh firman Tuhan. Kadang-kadang kita terjebak dengan pola pikir kita, oh kalau misal gagal itu ya that's it, sudah selesai masanya. Enggak saudara. Banyak orang-orang yang ada di Bible. Petrus nyangkal Yesus 3 kali, tapi dia pelayanan dengan luar biasa. Paulus membantai orang tapi dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ini kebenaran firman. Bahwa hari ini barang siapa yang meneliti hukum yang memerdekakan, kita bertekun, kita ini bukan sebagai pelupa, tapi kita ini sebagai pelaku yang bekerja. Dan maka ia akan menjadi bahagia dalam perbuatannya. Perhatikan, maka ia akan menjadi bahagia. Berapa banyak dari saudara mau bahagia hari ini? Coba tengok kanan kiri saudara, ini tampang-tampang bahagia atau tampang-tampang ngamuan ini? Firman itu memerdekakan. Merdeka dari takut, merdeka dari khawatir. Gak ada lagi saudara yang ada di dalam Tuhan yang takut-takutan. Deklarasi iman saya, semua saudara berbahagia, sukacita karena engkau ditolong oleh Tuhan. Percaya, katakan amin. Bahkan istri saya suka berkata begini, apakah aku layak? Gitu kan. Kadang-kadang saya gumun, ini kok ngomong sudah tahu kebenaran tapi kok masih berkata apakah aku layak? Gitu kan. Putri Indonesia aja ngomong apakah aku layak, apalagi yang lain-lain gitu kan, yang boten-boten gitu kan. Dia bingung kenapa hidup dalam Kristus. Baru sadar betapa baiknya Tuhan kok bisa menyatakan kebaikan. Karena kita ini takut-takutan sendiri atas apa yang buruk terjadi. Keadaan buruk itu belum tentu terjadi saudara. Itu hanya hypothetical. Seandainya. Tapi karena takut maka kita hilang bahagia. Padahal Tuhan itu mau saudara bahagia. Tuhan mau kita ini bahagia.
Berapa banyak anak Tuhan yang alami hal yang serupa. Padahal Tuhan yang menyertai, kita masih khawatir, kita masih takut. Bukan berarti kita nggak perlu hati-hati atau bonek-bonekan saja. Memang orang kepleset aja di kamar mandi bisa meninggal begitu kan. Tapi yang saya mau sampaikan yaitu adalah saya mau saudara jadi pribadi yang punya iman dalam firman Tuhan. Memang ada masalah, keuangan mungkin susah, tapi saudara punya iman yang nyata. Apapun keadaannya, hidup atau mati, menang kalah, sukses gagal, Tuhan Yesus yang pegang kendali di dalam kehidupan. Karena iman buka mata kita melihat. Bukan hanya di alam nyata, tapi di alam roh pun terbuka. Berapa yang menyertaimu itu jauh lebih banyak daripada yang menyerangmu. Saya mau tutup dengan kalimat, no matter what happens, we win. Gak peduli apa yang terjadi, saudara tetap akan menang bersama dengan Yesus Kristus. Yang percaya kita tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kebenaran tentang iman dalam kegelapan yang pertama. Imanmu tumbuh kalau ada tekanan. Kalau gak ada kegelapan, gak tahu punya iman atau enggak. Yang kedua, imanmu tumbuh karena firman. Kebenarannya, Tuhan bisa pakai orang yang buruk sekalipun untuk menolong saudara. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Ada satu kesaksian dari salah satu rekan diaken. Dia berkata, Pastor, dulu saya bisa pelayanan itu karena pertolongan Tuhan. Kepolah saya, loh kok bisa? Gimana ceritanya? Dia jual genset dan dia gak punya background yang ahli di dalam genset itu. Dan pertama kali belajar dia sampai berkeringat, telepon sana sini untuk bisa mengerjakan sebuah alat yang rusak. Dan sampai titik di mana akhirnya tiba-tiba gak tahu didoakan atau diapakan, itu jadi baik. Dan kemudian yang punya pabrik, ini nggak pernah punya pengalaman, ditelepon langsung suruh betulin gensetnya pabrik. Kalau bisa bayangkan, ruangan gensetnya aja mungkin lebih besar dari ruangan ini, begitu kan? Disuruh betulkan hanya karena satu komponen kecil. Nggak tahu diapakan nyala. Kemudian si punya pabrik ini mau beli genset baru. Sudah dia order, cari gimana beli yang dari luar negeri, harganya pada waktu itu puluhan tahun lalu sudah bunyinya miliar. Dan dia taruh DP dan tiba-tiba kabur vendornya. Duitnya sudah masuk, barang nggak datang, duit hilang. Bingunglah dia. Loh gimana ini? Sudah nggak punya lagi apa-apa. Ya apa ini Tuhan? Wah sudah gemetar ya. Sampai level gemetar saudara. Dia bercerita sampai gemetar. Bahkan waktu cerita ke saya itu sampai meneteskan air mata. Karena dia ingat betul perasaan yang sedang dialami pada waktu itu. Gak punya keahlian, gak punya dana, duit dibawa lari. Teleponlah sama si punya pabrik. Loh mana kok gak sampai-sampai? Ini perlu diganti, ini cepet, ini ditambah maksudnya. Supaya perlu produksi yang jauh lebih cepat. Bingung dia. Akhirnya dia datang dengan istri menghadap cerita, Pak maaf, kami ini kena tipu, kami gak punya apa-apa lagi. Mungkin saat ini kami gak bisa support karena sudah gak bisa DP lagi. Tertegurlah yang punya pabrik. Oh kok bisa begitu? Ya sudah begini saja, kamu cari lagi yang lain. Loh, maksudnya gimana? Saya nggak bisa DP dulu ke orangnya. Nggak usah, nanti saya langsung yang DP. Tapi pakai harga. Bingung dia. Nah, gimana ceritanya? Ya sudah kamu atur aja pokoknya. Dia cari lagi merek yang sama, jenis yang sama, harganya sama pula. Tapi dia nggak mengeluarkan satu peser sen pun dari kantong pribadi. Tapi dia dapat untungnya full. Dan sejak dari detik itu, saudara tahu yang terjadi? Vendor yang dia dapatkan yang berikutnya itu menjadi vendor yang dia miliki sampai detik ini. Dibukakan jalan kesempatan yang baru.
Di situ saya dapat pemahaman begini. Memang terkadang kita harus alami sesuatu yang sepertinya nggak enak terlebih dahulu untuk bisa melihat bahwa di balik gunung itu loh ada rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Saya nggak tahu firman ini untuk siapa, tapi yang saya tahu pasti Tuhan ingin engkau punya iman di tengah kegelapan. Orang di luar sedang gonjang-ganjing semua dengan ketidakpastian. Bahkan ada beberapa yang sempat ngomong ke saya, Pastor, sudah pindah saja, nggak usah di Indonesia. Ditakutkan nanti kerusuhan lagi karena mau pilpres. Sampai sebegitunya loh rasa takut yang dimiliki dunia hari-hari ini. Karena semua serba tidak menentu. Tetapi bagi saya, aku tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena aku tahu Dia yang menyertaiku, Dia yang memelihara, Dia yang akan menyatakan keajaiban. Saya percaya hari-hari ini dalam lembah kekelaman sekalipun gada dan tongkatnya itu yang akan membawamu keluar dari setiap serangan, setiap sengatan maut. Engkau keluar lebih daripada pemenang karena engkau dikasihi, engkau dicintai, engkau alami mujizat dan engkau jadi langganan mujizatnya Tuhan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia.